Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadithur rabi'u wa thalathun. Adapun hadis yang ke-34 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara man fil Quran di dalam Al-Quran tentang hukumnya bi ghairi ilmin dengan tanpa ilmu, yakni hale dengan tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu maka hendaknya menyiapkan man maq'adahu akan tempatnya man minan nar dari neraka. Artinya siap-siap masuk neraka karena itu dosa. Maka pekerjaan yang seperti itu menafsiri Al-Quran dengan tanpa ilmu dosa. Rawahu Tirmidzi. Waqala dan berkata At-Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Wa fihi dan di dalam Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan ittaqul hadits anni illa ma'alimtum. Ini kata Nabi wa fihi an Ibnu Abbas, ini marfu', ini marfu'an ya. Ittaqul hadits anni, takutlah kalian akan menceritakan anni dariku illa kecuali ma akan perkara alimtum yang tahu kalian. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang bohong man ali atas aku hale muta'ammidan sengaja, maka hendaknya menyiapkan man akan tempat nyaman dari neraka. Artinya dia sudah kalau muta'ammid sengaja dia mempersiapkan tempatnya sendiri di neraka. Ini hadis kalau tadi Al-Qur'an. Wa man qala fil Qur'an bi ra'yih, dan barang siapa yang berbicara man di dalam Al-Qur'an bi ra'yih dengan pendapatnya man, artinya bukan dengan ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya bersiap man akan tempatnya man dari neraka. Wa fihi dan di dalam sama masih ini Tirmidzi an Jundub ibni Abdullah marfu'an man qala fil Qur'an bi ra'yih, barang siapa yang berbicara man dalam Al-Quran bi ra'yih dengan pendapatnya man, fa asaba maka benar man, faqad akhta'a maka sungguh salah man. Jadi bicara tafsirnya Al-Quran tapi bi ra'yih, artinya tanpa ilmu sama sekali dia menafsirkan, benar dihukumi salah tetap. Artinya Al-Quran itu harus berguru, Al-Quran itu harus dengan ilmu Al-Quran itu sendiri. Wa qala Tirmidzi rahimahullah hakata, seperti inilah ruwiyah diriwayatkan an ba'dhi ahli ilmi, dari sebagian ahli ilmu min ashabin nabi, daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairihim dan lainnya ashab, annahum apa sungguhnya mereka syaddadu, yaitu syaddadu itu tegas mereka fi hadza dalam ini, fi ayyu fassara al-Quran, di dalam harus ditafsiri apa Al-Quran bi ghairi ilmin dengan tanpa ilmu. Wa amal ladzi, apa ilmu tafsir Al-Quran, dia harus ngerti nahwu, dia harus ngerti sharaf, dia harus ngerti balaghah, dia harus ngerti ma'ani, dia harus ngerti nasikh mansukh, dia harus ngerti mutlaq muqayyad, dia harus ngerti usul dan lain sebagainya. Minimal 12 ilmu dasar yang mendasar itu. Kalau tidak, bagaimana caranya? Ya buka tafsir lah. Kita gampang sekarang itu. Buka tafsir, itu tafsirnya ulama. Selesai, ngapain kita namanya mana ngeres pikiran nafsirna Al-Quran TV. Yang sekarang itu yang ada tafsir itu hasil mufassir yang sebelumnya yang banyak. Anggaplah kitabnya Syekhuna Muhammad Amin Harari lah, yang 32 jilid itu yang banyak beliau mengambil di kitab-kitab seperti Ruhul Ma'ani lil Imam Al-Alusi,
mengambil di kitab fulan, kitab fulan, kitab fulan. Istimewanya di situ nisbat kepada beliau apa? Yang paling menonjol di situ alat, balaghah, ma'ani, sarraf, nahwu. Karena beliau itu memang jagonya alat. Jadi sepertinya kalau tidak apa namanya, kalau mungkin tidak salah seandainya beliau dijuluki di zaman ini sebagai mujtahid fi ilmin nahwi. Cara mengirabnya aja lain daripada yang lain, mengiklal juga. Jadi kalau isi tafsirnya itu banyak tafsir daripada ulama terdahulu, khususnya ulama salaf. Sulit tafsir itu yang merupakan pemikiran mufassir itu sendiri di masa akhir ini. Anggaplah yang paling terkenal tafsir apa sekarang? Tafsir Munir karangan Wahbah Zuhaili. Itu karena beliau seorang faqih, maka isi tafsirnya itu adalah fikih yang banyak membahas masalah hukum. Dari mana beliau? Qala Syafi'i, qala Al-Hambali, qala Al-Maliki, qala Al-Hanafi, wa qala Al-Qurtubi. Tapi ngalak dari namanya, cuman memudahkan kepada umat. Kita tidak bisa mengingkari ini apa tafsir ini banyak di tafsir-tafsir lain. Iya, tapi ringkasannya ada di situ. Jadi tetap itu juga punya andil dalam Islam, dalam penyebaran ilmu karena memudahkan. Kemudian kecuali ada tafsir itu besar juga namanya At-Tanwir wa Tahrir, karangannya Muhammad Thahir Asyur. Beliau itu ya tabajjah. Beliau itu sampai ada tafsir selain ya, dia bunuh ulama lambat. Coba lihat tafsir saya. Artinya tafsir beliau itu fikir dati. Beliau itu baru meninggal. Artinya guru saya masih banyak yang tadaruk sama beliau itu. Seperti Abu Yazid Muhammad, Syekh Ahmad Jabir Jubron. Beliau orang Syam ya. Orang Syam atau orang Maroko ya. Tapi dekat dengan ulama Syam, Muhammad Thahir Asyur, Maroko ya. Sering ke Syam. Jadi beliau itu memang tafsirnya memang usuli, tafsirnya itu memang betul-betul Masya Allah tabarakallah. Ini kalau kita sekarang beli saja tafsir sebanyak-banyaknya, bahkan tafsir yang sekarang di internet yang murah meriah, tafsir apa namanya, seperti tafsir apaan tafsir apa paling mesti biasa nang internet kasa nak jual jangan jual, tafsir Imam Al-Wahidi, tafsir Muhammad Tantawi, ini kapino kilan nah kapina, tafsir Al-Basit, tafsir Al-Wasit tangki kan saya murah 20 jilid hanya 1,5 juta atau 20 jilid hanya 1.200.000. Itu isinya adalah aqwal ulama al-mutaqaddimin. Salah, tidak salah, bagus lah. Tidak salah, bagus. Saya rasa kencang makin karena memudahkan. Saya mahasiswa sekencang amutola'ah tafsir al-kabir lil Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya rasa kencang amutola'ah Ruhul Ma'ani lil Imam Al-Alusi. Saya rasa kencang amutola'ah tafsir macam tafsir Ruhul Bayan lil Brusawi. Saya celimet kecuali saya senang. Selekar lembur jak bacaan. Sekarang cari yang mudah-mudah itu. Kalau fikih yang dicari apa? Al-fiqhul muyassar li arba'at madahib. Ada al-fiqhul muyassar li madhab Syafi'iyah, li madhab Syafi'i, ada fiqh muyassar Hanafi, ada gampang lah kan. Gampang, das kena medali. Betul semua karena itu nukilan dari kitab-kitab besar seperti Majmu' dan lain sebagainya. Saya makin mahasiswa atau pesantren sekali, saya kenceng amutola'ah kitab I'anatul Talibin atau Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Manhajut Tullab dan lain sebagainya. Nama mulai kelas Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhaj. Nah, itu sulit kecuali cet orang cet ben Gusti Allah Subhanahu wa taala cet
lakar paring ilmu khusus ben kekencangan khusus. Contoh misalkan kalau di Sumeneb Bahrul Widad ya. Kayak Bahrul Widad itu kan olahan fikih. Kayak Bahrul Widad itu Masya Allah masih senang mutalaah kitab-kitab yang jelimet. Mana bisa dengar sejarah aja kan sangkah saya nyari al-fiqhul muyassar ya minimal al-fiqhul islami wa adillatuh karena Bapak Suhaili gampang ya man berarti itu rendahan? Tidak rendahan juga karena beliau itu nukil dari kitab-kitab besar dan referensinya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Lambenanya sah kelampi aing ngasakoni sedangkan kelampin kena najis buka gelap pas erebes dari aingnya pengoncak sekoni pengoncak kelas Jakob kasar bener. Jadi nyari kitab besar itu tidak semuanya kitab besar memuat seperti itu menggampangkan tapi banyak kadang penulis mensulitkan ada salah anyar ki mensulitkan masalah. Buku kalau bahasa Indonesia saja beri sulit nengi bahasa ada seorang doktor kiai itu berbicara tentang Islam bahasanya sangat tinggi ngakui populer sangat tinggi. Kalau kita ilmiah orang cerce penter lebur ke bahasa tapi manfaatnya wallahu alam dan yang baca hanya kalangan tertentu. Maka ulama-ulama seperti Wahbah Zuhaili itu mendatangkan tafsir dan fikih yang muyassar. Untuk apa? Umat sekarang perlu yang seperti itu, yang mudah. Isinya adalah aqwal ulama al-mutaqaddimin, ulama-ulama yang sebelumnya. Kecuali sejak kelak pada memang santri-santri khusus, ulama-ulama khusus sekik lebur ke sekolah ki melaratan biasanya harus betul-betul yang pesantren salaf biasanya sehingga kenika kita bisa gula ngojak seneka bisa dipertanggungjawabkan juga keluaran kamam ya keluaran pondok pesantren A pekinan apa kasa al-fiqhul manhaji ki tak kira apa lu apa kasa kan sedikit coba biar kamu B salap tulen saya rekiain bulan mas kenapa sih baca Fathul Wahab pasti lain sudah lain beda aja. Tapi apakah ini salah itu saja yang benar? Tidak, sama-sama benar. Yang penting ilmunya Allah SWT itu dipelajari dan disampaikan. Yang penting hasil yang tertuliskan, yang tertorehkan itu bukan dari balik nafsunya yang tidak berlandaskan ilmu fan tersebut. Kalau tafsir ya ilmu tafsir, kalau fikih ilmu fikih. Lebih gunokel seperti kitab inilah, mohon maaf boleh capok kan kitab ini apa yang mau diperdebatkan di sini? Paling susunannya saja kurang tepat. Isinya itu akwal ulama. Paling saya saking kritik mengkaji Tony hari hadis acara tengah hari ya ban acara neraka ban acara di supermarket paling cuma seperti itu ya. Kalau dikritik hari hadisnya neraka tapi ban acara itu supermarket itu ban sebenarnya akwal ulama. Tidak ada ya, makanya saya bilang tidak ada yang bisa saya sombongkan dengan buku-buku saya, tidak bisa karena itu semua akwal ulama. Saya cuma meringkas ma indi illa min babil ikhtisar wa tartib kini kekun ngalak pindah an-naql tartib ikhtisar talkhis nah kini kekun karena saya tidak cuman saya sangat bersyukur bisa waktu saya itu bisa isi seperti itu tepung geleleng melonor kan geleleng tentang kiwah gula bini gula mentar ke gula kak pandai stolesan
Bahan ya sokor kok deh. Entah ada yang kok nyari bini boleh. Bahaya banget. Engkau untuk tulis-tulisan apa cek prabut apa? Bahan no. Tan gue tak ada kayak kunjung ngocor kan. Malah gue tak gue ganggu. Ini kata siapa Nabi sallallahu kata Imam At-Tirmidzi. Wa amal ladzi ruwiya. Adapun yang diriwayatkan alladzi dari Imam Mujahid dan Imam Qatadah dan lain keduanya dan selain keduanya min ahli ilmi, nyatanya dari ahli ilmi, annahum apa sungguhnya mereka yaitu menafsirkan mereka akan Al-Quran. Oh, Imam Mujahid menafsirkan Al-Quran sendiri, Imam Qatadah menafsirkan Al-Quran sendiri, artinya bukan ditafsirkan dengan Al-Quran, bukan ditafsirkan dengan hadis. Bagaimana itu? Falaysa dhannu bihim annahum qalu fil Quran aw fassaru bighairi ilmin. Maka tiada apa sangkaan bihim dengan mereka, akan sungguhnya mereka qalu yaitu berkata mereka dalam Al-Quran aw fassaru atau menafsirkan mereka Al-Quran bighairi ilmin, halnya dengan tanpa ilmu, aw min qibli anfusihim atau dari balik nafsu mereka, diri mereka. Wa qadri anhum, dan sungguh diriwayatkan dari mereka apa tafsir yaitu yang menunjukkan ala ma qulna, atas perkara yang aku telah mengatakan, annahum akan sungguhnya mereka lam yaqulu min qibli anfusihim, yaitu tidak berbicara mereka dari balik nafsu mereka atau diri mereka bighairi ilmin, halnya dengan tanpa ilmu. Artinya Imam Qatadah misalkan ada qala Qatadah di dalam tafsirnya qaulihi ta'ala, ayat ponapah surat ponapah pas beda debu, qala Qatadah, berarti ini menafsirkan dari dirinya sendiri. Iya, tak, karena beliau itu sudah memiliki alatnya semua, ilmu untuk menafsirkan itu sudah ada di dalam dirinya, tak seperti yang di Solo itu MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, ada pakai tekos, pakai goceng, boleh kan? Allah, pas tain goceng tak najis. Mau tain goceng tak najis. Nyaman Majelis Tafsir Al-Quran, diajak mudzakarah, diajak apa namanya itu, jangan reng debat, tak pernah mau. Guru saya itu berapa kali ngajak mereka dulu bersama, tidak datang. Saya kirim pahtar ustara kun, ya pahtar ngaji gini. Gus Anam, Mbah Anam, menantunya Mbah Mun itu. Qala Al-Munawi rahimahullah, man qala fihi, barang siapa yang berkata man fihi ay Al-Quran, di dalam Al-Quran, qaulan akan perkataan, ya'lamu, ini tafsirnya hadis, syarahnya hadis menurut Imam Munawi. Apa yang dimaksud itu? Man qala fihi qaulan, akan perkataan, ya'lamu, yang tahu, man annal haqqa, akan sungguhnya kebenaran, yaitu selain qaul, atau man qala fi muskilatin, atau barang siapa yang berbicara man dalam satu muskilah, bima la ya'rifu, dengan perkataan yang tidak tahu, man min madhabis as-sahbi, dari madhabnya banyak sahabat wa tabi'in, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya menyiapkan mereka akan tempat duduknya mereka dari neraka. Ay falyattakhid li nafsihi nuzulan fiha, maka hendaknya mengambil man untuk dirinya, man nuzulan akan tempat masuk fiha, di dalam an-nar. Haitsu nasaba nafsahu, sekiranya menegakkan man akan dirinya, man sahib wahyin, akan yang mempunyai wahyu, ay ka sahibi yaquluhu masya, yang berkata man hu akan Al-Quran, masya akan perkara yang berkehendak man, yang artinya seakan-akan dia itu yang sebagai penerima wahyu, yang menafsirkan Al-Quran dari balik dirinya sendiri. Haitsu nasaba nafsahu sahib wahyin, seakan-akan dia yang punya wahyu, Allah Subhanahu wa taala. Pas tafsir Ben Seromban, banyak sekarang yang mohon maaf, dosen sekaligus dosen yang keblinger itu. Pintu ijtihad itu terbuka sampai hari kiamat. Iya, siapa yang bilang tertutup? Ketika ada ulama yang mengatakan kepada orang lain, kepada seorang ulama yang paling besar di zamannya, akhirul mujtahidin, kan ada seperti itu, al-alim, al-allamah, akhirul mujtahidin, seakan-akan sesudah itu tidak ada orang yang bisa ijtihad lagi. Itu bukan memvonis seperti itu, tapi
Karena saking alim orang itu pas julukin seakan-akan mari jadi tado. Tapi beda bakun. Ahli ijtihad itu pasti ada setiap masa itu. Jadi boleh ijtihad, tapi Anda itu mau ijtihad bagaimana? Di internet, salibut internet. Kita akan boleh ijtihad, iya, mau boleh ijtihad ada rumah. Dia katain bujil karena tak tahu. Qala Ibnul Athir, berkata siapa? Imam Ibnul Athir, an-nahyu yahtamil wajhain. Adapun larangan yaitu ihtimal an-nahi akan dua jalan. Larangan apa? Menafsirkan Al-Qur'an dengan tanpa ilmu. Mun mangken apa mak entar nafsiran Al-Qur'an? Cek tafsir banyak, buku tafsir banyak, kitab tafsir melelah baca mas. Dan di Indonesia, mohon maaf, kurang siap gitu. Tidak usah kurang siap lah. Saudara kita, apa orang kita sendiri, Gus Baha. Kalau di NU dijuluki Al-Mufassir. Al-Mufassir. Kita tanya, dia menafsirkan sendiri dengan ilmu tafsir atau enggak? Dia meriwayatkan dari kitab-kitab tafsir. Jadi alim at-tafsir. Alim tafsir, bukan al-mufassir. Hakikatnya. Nggak gini kan, alim tafsir. Ya kalau jangan tafsir, iya kan orang umum istilahnya kita itu orang mufassir. Orang mufassir. Alim lit tafsir. Orang alim tafsir. Qala Ibnul Athir, an-nahyu yahtamil wajhain. Ahaduma ayyakuna lahu fi syai' ra'yun. Adapun salah satunya wajhain, ayyakuna itu harus ada lahu yaitu bagi man fi syai' dalam suatu ra'yun apa pendapat. Wa ilaihi mailu man tamuhu wa huwa. Dan kepada ra'i kepada syai' dan yaitu kepada syai' mailu man adapun condongnya orang tamuhu mailu man wa ilaihi dan kepada syai' mailuman tab'uhu wa hawa. Adapun condongnya mailun, adapun condong min tab'ihi wa hawa. Astagfirullah. Daripada tabiatnya siapa di sini? Man mailun min tab'ihi wa hawa. Wa ilaihi dan yaitu kepada syai' adapun condong cinta atau keinginan min tab'ihi dari tabiatnya man dan nafsunya man. Fa yatanawalul Qur'ana ala wifqihi muhtajjan bihi li gharadihi. Maka mengambil man akan Al-Qur'an ala wifqihi atas kesenangannya man muhtajjan halih hujjah bihi dengan syai'. Bihi dengan ra'i. Ayyakuna lahu fi syai' ra'yun wa ilaihi ra'yun, bukan kepada syai', wa ilaihi mailun, dan yaitu kepada ra'yin itu adapun keinginan atau kepentingan mailun itu min tab'ihi wa hawa. Fa yatarul Qur'an ala wifqihi atas keinginannya sesuai maksudnya bukan keinginan ya, atas yang sesuai akan ra'i muhtajjan bihi hale berhujjah dengan ra'i li waradihi karena tujuan nyaman. Walau lam yakun lahu hawan lam yulihha lahu minhu dhalikal ma'na. Dan seandainya tak ada yaitu bagi man apa keinginan lam yulihha lahu, maka tidak lam yulihha tak apok pak kan reng Madura gini kan, tak apok pak tak bungbang man lahu kepada lahu untuk syai' min hudin ra'i. Dzalikal makna akan itu makna. Wa hadza yakunu taratan, ini taratan pakai tak marbuta ini. Adapun ini yaitu ada
hada taratan, ini taratan pakai tak bunter ya. Dalam satu ketika mal ilmi, yaitu beserta ilmu, kaman yahtaju minhu bi ayatin, seperti orang yang berhujjah man minhu dari ya ilm bi ayatin, dengan satu ayat, ala tashih bid'atihi, atas membenarkan bid'ahnya man, aliman bi annahu ghairu muradin bil ayat, hal tahu akan sungguhnya ya apa namanya, hada la hada yakunu taratan min ilmi, mal ilmi, taratan mal ilmi, kaman yahtaju minhu bi'atin ala tashih bid'atihi bi annahu, akan sesungguhnya ya apa namanya, ilmu ghairu muradin bil ayat, akan sungguhnya tafsir ghairu muradin bil ayat, yaitu bukan yang dimaksud dengan ayat, tafsir saja langsung. Watar ini begini, apa yang dimaksud kata Ibnu Al-Athir, orang mak bedes senap seren Al-Quran tanpa ilmu. Ini ihtimalain. Ihtimal yang pertama, orang yang ongkun kirikan di ilmu, orang kirikan di ilmu tapi punya kepentingan, ini yang banyak, tapi punya kepentingan sehingga dia tahu di situ ada qaul yang mengharamkan, yang membolehkan menurut ulama tafsir terdahulu misalkan, tapi karena kepentingannya dia ikut yang menghalalkan, padahal biasanya dia kalau tidak punya kepentingan ikut yang mengharamkan karena madhabnya sendiri misalkan, tapi karena ada kepentingan di situ dia yulihu apopak ngadupok ya, area halal untuk kepentingan dirinya, itu juga tidak boleh, sehingga meninggalkan pendapat yang semestinya dia pakai. Kalau bagaimana caranya supaya adil, sampaikan semua. Mun pendapat ulama areh kuat halal, mun pendapat daripada kuat haram, sudah. Kalau saya sekarang ikut ini, terserah panjenengan itu mau yang mana. Nah, ini kan adil namanya. Kemudian dia mendatangkan dalil ayat untuk membenar-benarkan keinginannya itu, padahal bukan yang dimaksud ayat itu sebenarnya, walaupun ada qaul, tapi kepentingan di sini akan merusak dirinya itu. Wa hada yakunu taratan ma'al ilmi wa taratan ma'al jahli. Ini yang kalau ini sudah hancur ini. Dan dalam ketika yang lain ada ya tafsir, yaitu beserta bodoh, bi antakunal ayat muhtamalah, seperti harus ada apa ayat, yaitu katangkung yang betul muhtamal ini, mungkin ini mungkin A mungkin B, fayamilu fahmuhu ila ma yuwafiqu gharadahu, maka condong man akan pemahamannya, fahmuhu apa pemahamannya man, ila ma yuwafiqu gharadahu, akan perkara yang sesuai ma akan keinginannya man, uyurajjihuhu, dan mentarjih man akan faham ya kepada ma biraihi, dengan pendapatnya ma, dengan pendapatnya man wa hawa, dan keinginannya man, fayakunu fassara biraihi, maka ada man yaitu menafsirkan man dengan pendapatnya man, idlaulahu, karena jika tidak ada gharad lam yatarajjah indahu dalikal ihtimal, maka tidak unggul di sisi man apa itu ihtimal. Seandainya tidak ada kepentingan, ini tidak pernah diunggulkan pendapat ini, tapi karena ada kepentingan diunggulkan, seakan-akan pas tongo pas ekinja. A'udzubillah. Wa taratan yakuna lahu warad sahih, dan dalam ketika yang lain ada lahu, yaitu bagaimana apa warad sahih, tujuan yang benar, fa yatrubuhu dalilan minal Quran,
maka mencari man lahu untuk gharad, dalilan akan dalil dari Quran, fa yastadillu bihi, maka menjadikan dalil man bihi dengan Al-Quran, bima dengan perkara ya'lamu, yang tahu man annahu akan sesungguhnya apa ini, ma lam yurad bihi, yaitu tidak dikehendaki bihi apa dengan ma, kaman yad'u ila, sudah di situ ya, artinya kepentingan tetap ini, fa yastadillu bihi bima ya'lamu annahu lam yurad bihi, akan sungguhnya tafsir yaitu atau ma, yaitu tidak dikehendaki apa dengan ya ma atau tafsir. Yang contoh ini keceliman, kaman yad'u ila mujahadatil qalbil qasi, seperti orang yang yad'u mengajak man ila mujahadatil qalbil qasi, untuk akan memerangi hati yang keras, biqaulihi, dengan perkataannya man, astagfirullahaladzim, biqauli, dengan perkataan Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha, berangkatlah kamu kepada Fir'aun, sungguhnya Fir'aun yaitu tagha, melewati batas ya Fir'aun. Wa yashuru ila qalbihi, dan menunjukkan man ila qalbihi, kepada hatinya man, wa yumi'u, dan berisyarah man akan sungguhnya man, al muradu akan sungguhnya qalb ya, al muradu yaitu dimaksud dengan Fir'aun. Wa hadza istamilu, adapun ini apa namanya, contoh atau isyarah itu, yastamilu ba'dul u'ab, yaitu mengamalkan akan hadza siapa sebagian orang-orang tukang pidato, fil maqasidis shahihah, di dalam tujuan-tujuan yang benar, tahsinan lil kalam, karena memperindahkan pembicaraan, wa targhiban, dan melebur lisami akan orang yang mendengarkan, wa huwa mamnu, adapun hada yaitu dilarang. Walhasil kalau namanya mana kembangan seni kah gula misalkan pidatuan, jangan kamu lek-palek secara TV ayat itu untuk memperindah pidato kamu itu. Kamu harus betul-betul punya ilmu di dalam menyampaikan kepada orang lain. Tapi mau tak pesan ke orang tak senang, lah benih masalah senang tak senang orang, sampaikan bil haq, dengan benar, maka Allah akan membukakan pintu hati mereka dan mencampakkan, memasukkan kebenaran itu ke hati mereka. Betapa banyak mau'izah yang tidak teramalkan, tidak masuk ke hati. Unjuk masuk contohnya ya, misalkan ikai-ikai menolong, saya nggak apa saya ikai kerjaan ya, ceritanya, kalau ceritanya hak nggak apa-apa, artinya hak bisa diamalkan sehari-hari dan bisa bermanfaat untuk melembutkan hati. At-tani ayat asar ila tafsiri bi dhahir al-arabiyyah bi ghairi istidharin bis sama' wan naql yata'allaq bi gharaib al-Qur'an. Adapun yang kedua, ihtimal yang kedua, ayat asar, ayatu tergesa-gesa man ila tafsirihi, akan menafsiri Al-Qur'an bi dhahir al-arabiyyah, dengan zahirnya bahasa Arab. Coba bahasa Arab seperti ini mungkin begini, bi ghairi istidhar, dengan tanpa istidhar, mencari kebenaran, bis sama'i, dengan mendengarkan dari guru, wan naqli, dan memindah dari kitab atau dari guru juga, ya si guru lah kan yang ditafsir, yata'allaqu, yang berkaitan ya istidhar bi ghara'ibil Qur'an, akan ghara'ibil Qur'an, hukum-hukumnya Al-Qur'an. Hukum gharibnya artinya memang hukum gharibnya di Al-Quran itu apa? Ya memang hukum yang tidak bisa diketahui kecuali dengan ilmunya. Wa ma fihi minal alfadhil mubhamah, dan perkara dalam Al-Quran
jatah dari lafaz-lafaz yang mubham wal mubaddalah, dan diganti. Apa mubham itu? Banyak kalimat mubham itu. Wal mubaddalah, dan kalimat yang diganti. Ganti apa? Dari lafaz ke makna itu lain. Nak pergi tinggal tak usah. Wal ikhtisar, kira nyari ni kan. Banyak. Mubham apa, coba mubham apa? Yang lafadznya tidak misalkan, tapi bukan, enggak masuk ya. Was'alul qaryah, ya. Tanyalah kepada desa. Ai ahlal qaryah. Apa lagi? Seperti kalimat mubham, kalau mubham banyak, kalau mubaddal tidak banyak. Seperti apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu khaytul aswadu minal khaytul abyadul dulu apa? Aswad dulu. Abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Coba, kamu itu boleh makan sampai jelas kepadamu benang putih dengan yang hitam. Artinya napanya mana kasak benang putih ben hitam. Itu kan mubham. Kita menafsirnya bagaimana? Oh iya, ngalaan. Sahabat kan nampak kejadian kan. Ngalak bulan dapat benang putih, benang hitam. Ya bas terus sambil ngakan. Sambil makan. Mun la jelas sepote ben se antara hitam putihnya ambu ngakan. Iya teker metuare. Yang dimaksud begitu oleh Nabi SAW, al khaytul aswad fajar kidib, wal khaytul abyad fajar shadiq. Jadi ketika sudah adzan subuh, masuk waktu subuh, sudah selesai ya. Itu kan syai' mubham. Yang seperti itu nggak bisa kecuali kita alim alat tafsir. Kalau tidak alim, maka bisa mendengarkan dari guru yang gurunya juga ahli tafsir, atau nakal dari mana? Kitab-kitab ya al-mufassirin al-mu'tabar. Wal ikhtisar, dan ikhtisar ini ilmu balaghah ini semua ini. Wal hadab, dan hadab di situ kan ada, misalkan contoh minyak kelopai. Contoh tapi tak cek tajuk. La uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ai uqsimu bihadzal balad. Kan betul lagi. Lanya apa itu? Zaidah. Al-hadab. La zaidah. Tak digunakan di situ. Wal idmar, yang mudmar, wa taqdim, dan taqdim wa ta'khir. Ada di dalam Al-Qur'an itu taqdim wa ta'khir. Faman lam yahkum zahirat tafsir wa badara ila istinbatil ma'ani bimujrad fahmil arabiyyah kathura ghalatuh. Maka barang siapa yang tidak menghukumi man zahirat tafsir akan zahirnya tafsir, wa badara zahir tafsir akan tafsir yang zahir indal ulama, wa badara, dan tergesa-gesa man ila istinbatil ma'ani akan mengeluarkan makna-makna atau mengistimbat makna bimujrad fahmil arabiyyah dengan melulunya paham bahasa Arab, kathura ghalatuh, maka banyak apa salahnya man. Wa dakhala, dan masuk man fi zumrati man fassara al-Qur'an bighairi ilmin, dalam kumpulannya orang yang menafsirkan man akan Al-Qur'an dengan tanpa ilmu. Fannaqlu was-sama, maka ana pun menukil dan mendengarkan la budda minhuma, yaitu tidak boleh tidak minhuma, dari keduanya yang pertama dan yang kedua ini, sahibul ihtimalain, sahiba al-ihtimalain. Awalan, di dalam pertamanya. Tsumma, kemudian hadhihi tastadba'ut tafahum. Tsumma hadhihi, kok hadhihi bukan hada ini? Tastadba'u at-tafahuma wal istinbat. Kemudian ini kemana kalau hadhihi ini? Summa
Enggak ngerti saya. Artinya tastadba ini berusaha mencari at-tafahum, akan memahami wal istinbat dan istinbat hukum. Wala matma' fil wusul ila al-batin qabla ihkamil zahir. Wala matma', dan tidak ada matma'ah, apa namanya, pentingnya keinginan ya, fil wusul, di dalam sampai kepada yang mendalam sebelum menghukumi yang zahir. Intaha fil faid. Ini tsumma hadi ini seakan meroja ini kok hadi ya. Dan gue lagi kiana semua orang gue lagi pura bini lah mbak, ki pura bini kan gue banyak kitab itu bang, kita takir ya kan. Gue sungguh alim, gue sungguh alim. Lagi orang dulu banyak beli kitab. Gue lagi burabi ini kasak, ada orang yang saya kontra kata gue ngocak di depan beberapa orang itu, dan diantaranya ada salah satu ipar saya. Orang itu bilang kepada saya, tidak bilang kepada saya, kakancar, mun kun baca kitab jadi ya. Sepenting paham bahasa Arab. Sila kitab jadi kapi bahasa Arab. Sepenting lah ajar bahasa Arab, lah tahu macam kitab. Orang itu bicara begitu di depan saya ketika saya ditolak. Apa kalah? Artinya ketika bekal gula tanda, bekal gula tanda, gula main gak kasak, pah buat saya ngocak nih coba deh. Berarti ngocak ki. Kun kitab nih, kun kitab kini ke sepenting paham bahasa Arab, pintar bahasa Arab lah bisa. Ya saya diam, ngapain saya? Hak dia lah bicara begitu. Ngapain lo? Nomor setong boleh tadi kepentingan. Nomor dua, orang berbicara itu sesuai dengan apa yang ada di dalam diri dia. Sudah selesai. Nah, leban orang yang kini kan buang-buang waktu saja. Pokok pintar bahasa Arab, iya pun kena jajak kayak halik, iswi inti, filun, wafalun, wafalano, zanjabilun, apa nyaman zanjabil? Jai, filun, apa nyaman? Japi, sirwanun, selebar, iya pun kena jajak. Neki ngelaki kita pas ngomong bahasa Arab. Neki ngomong bahasa Arab melolok. Ala kok ke Arab 10 tahun. Melakar ngakiri ngomong. Kitab ini saya kemarin masih dibilangin sama ada Kiwafi namanya, penasehat makin kasih penasehat BMT Sulugiri. Dulu manajer. Ternyata manajer BMT Sulugiri kan jago lah, ngejin 40 juta sebulan. Bentan kayak Wafi Banyuwangi, kayak untuk keturunan Beragung Gadung, kayak kantor ibarin beliau. Masya Allah, kesoleh Wafi, kesoleh Wafi. Yang makan sibuk ban Gus Miftah makan yang, nengin kawan, nengin medsos. Sibuk ban Gus Miftah gara-gara salah baca ibarat itu. Menggune mata ngeriting men si lah, engko tadi ngeriting engko pen banyak bacaan salah. Tang di marah salah, sareh sila salah karena engko akalangkong aja. Enggak engko tak tahu karena engko akalangkong. Sesalah aja disareki tang di. Engko akalangkong men bisa dari hati yang paling dalam. Oke, saleh kamu. Saya ingat waktu ke rumahnya Ewasi itu, di rumahnya banyak kitab. Bila ini ke soleh banyak uang. Kiai, kalau sampean cuma mau kitab beli, uang sampean banyak. Gaji sampean sebulan itu beli kitab sudah dapat 1 pickup itu. 40 juta deh. Kan pickup di? Oleh jalan pickup. Pickup naik ini. Kayak ini. Mau 2 bulan sudah.
perpustakaan itu. Saya juga begitu ya. Ya, mungkin belia kan, sama aja. Ya seperti saya beli kitab itu bukan karena saya pandai, karena saya senang saja. Karena saya senang. Dulu saya ngerokok. Dan setelah itu saya ngocak, coba uang rokok tak simpan untuk kitab. Ternyata benar ya. Ambian coba, boy, mana rokok? Rokok berapa? Satu bungkus Surya, anggaplah napas biasa sebelum itu. Sip. Tanda sare malam. Tak tanda lagi. Mentatku sairi mendang 2 hari. Mun hari biasa. Sare malam. Sare semalam. Saya biarkan dua. Oke. 10.000 10.000 2 malam. Kalau bagi 2 15. 10.000 bagi kali 15 berapa? 100 ya? 100 sekat kali 12 bulan. Ayo berapa uang rokok? 1 juta belum atau? Ongkuan? Masa? Kalau nanti 10 bulan, 1.500.000. Mana bisa dibulan kan 200 itu belum. Banyak bisa nungguan ya. Saya sholat. Banyak kan? Lah saya itu buktikan itu waktu saya masih bujang. Engkau Marlboro berapa? Mana Mekar kan Marlboro. Waktu ambu pertama rokok, saya kasih celengan itu serat. Teger bingung sebenarnya kitab, karena tak tahu macam. Harus beli kitab apa saya? Ya lah beli saja. Yang penting bukan kitabnya Wahabi. Tidak ada di perpus saya tuh, tidak ada satu pun, tidak ada kitab Wahabi itu. beli. Temu banyak. Punya kita masih uang rokok. Uang rokok. Astagfirullahaladzim. Nah, qala An-Nawawi rahimahullah wa yahrumu tafsiruhu bighairi ilmin. Dan haram menafsiri Al-Quran dengan tanpa ilmu wal kalam, dan berbicara di dalam makna-makna Al-Quran bagi orang lain yang tiada yaman min ahliya, yaitu daripada ahli ma'ani. Ahli wal kalam, iya, karena di sini al-kalam liman laisa min ahliya ma'ani. Wal ahadits bidzalika katsira, adapun hadis-hadis di dalam itu haram tahrim yaitu sangat banyak. Wal ijma' munaqidun alaihi, adapun ijma' yaitu jadi alih atas itu tahrim. Amma tafsiru lil ulama, adapun menafsir Al-Quran bagi ulama fajaizun hasanun, maka yaitu boleh baik. Wal ijma' munaqidun alaihi, adapun ijma' yaitu ya munaqad atau munakid, atau menjadikan, yaitu mengikat alih atasnya ya jawaz. Nah, faman kana ahlan lit tafsir jami'an lil adawat, nah ini dia, maka barang siapa yang ada man yaitu ahli akan menafsiri, jami'an hal yang mengumpulkan, bukan ahli saja, hal yang mengumpulkan, yaitu mengumpulkan itu apa namanya ya, khabar kedua, lil adawat akan perkakas tafsir, nahwu, sorob dan lain sebagainya, allati yu'rafu biha makna, yang ya'rifu, yang tahu man biha dengan adawat akan maknanya Al-Quran, wa qala ba'ala dhanihil murad, dan unggul atas prasangkanya man apa yang dimaksud, fassarahu, maka boleh menafsirkan man akan Al-Quran. In kana mimma yudriku bil ijtihad kal ma'ani wal ahkam, in kana mimma yudraku, jika ada ya tafsir yaitu sebagian dari perkara yang bisa dietabang ejapok dengan ijtihad, seperti makna-makna dan hukum-hukum al-jali yang jelas, wal khafiyah dan yang samar, wal umum wal khusus wal i'rab wa ghairu dzalik. Wa in kana mimma la yudraku bil ijtihad, dan jika ada ya in kana tafsirlah ya, fassaru in kana mimma, jika ada tafsir mimma yudraku bil ijtihad, iya gitu. Wa in kana, dan jika ada tafsir yaitu sebagai perkara la yudraku, yang tidak bisa capok jangan betul dengan ijtihad, kal umur lati turiqu an-naqlu, seperti perkara-perkara yang ada pun jalannya umur, yaitu naql wa tafsirul alfaz al-lughawiyah,
dan menafsiri lafaz-lafaz lughawi fala yajuzu lahul kalam fi, maka tidak boleh bagi man apa berbicara film ya tafsir illa kecuali binaklin sahihi, dengan menukil yang benar, min jihatil mu'tamadin, dari arah orang-orang yang dibuat pegangan, min ahli, dari ahlinya tafsir. Wa amma man kana laysa min ahli li kaunihi ghayra jami'in li adawatihi fa haramun 'ala tafsir. Adapun orang yang ada man laysa, yaitu tiada man min ahli, dari ahlinya tafsir, karena tiadanya man ghayra jami', yaitu tidak mengantongi li adawatihi akan perkakasnya tafsir, maka haram atas man apa tafsir. Walakin haram menafsirkan, gula umpama tak boleh gula nafsir Al-Quran, tak boleh. Lakin ini dia, tapi lahu boleh bagi man ayang kulat tafsirah, apa harus menukil man akan tafsir anil mu'tamadin, dari orang, dari ulama-ulama yang mu'tamad, min ahli, dari ahli tafsir. Intaha fi tibyan. Wallah, kitab tibyan ini Masya Allah. Qala al-Qadhi rahimahullah, i'lam, ketahuilah anna man istakhaffa bil Quran, barangkan sesungguhnya orang istakhaffah yang menganggap remeh man akan Al-Quran, awil mushaf, atau mushaf, Al-Quran isinya, mushaf ini wadahnya, aw bi syai'in minhu, atau dengan suatu minhu dari Al-Quran, aw sabbahuma, atau misuman akan keduanya, Quran aw mushaf, aw jahadahu, atau ingkar man akan Al-Quran, aw harfan minhu, atau satu huruf minhu Al-Quran, aw ayatan, atau satu ayat, aw kadzdzaba bihi, atau mendustakan man bihi dengan Al-Quran, bisyai'in akan sesuatu minhu Al-Quran, mimma surriha bihi fihi min hukmin aw khabar, nyata dari perkara yang telah dijelaskan bihi dengan ma fil Al-Quran, nyata jadi hukum dan khabar, aw uthbita ma nafah, atau ditetapkan apa perkara nafahu yang meniadakan Al-Quran akan ma, aw nafa ma asbatah, la aw asbata ini, aw kadzdzabah, kalau tadi surriha memang, aw asbata, atau menetapkan man ma akan perkara nafa yang meniadakan Al-Quran akan ma, aw nafa ma asbatah, atau meniadakan man ma akan perkara asbatahu yang telah menetapkan Al-Quran akan ma ala ilmin minhu bidzalik, atas tahu, pengetahuan minman bidzalika, dengan itu al-mazkur yang dibalik-balik itu, aw syakka fi syai'in min dzalik, atau ragu man dalam suatu daripada itu Al-Quran, fa huwa kafirun inda ahli ilmi ijma', maka adapun man yaitu kafir menurut ahli ilmu halih dengan ijma'. Qala Allah Ta'ala, la ya'tihi al-batil min bayna yadayhi. Ini bukan dal ya. Allah, la ya'tihi al-batil, tidak akan datang akan Al-Quran apa kebatilan, min bayna yadayhi, dari sisi Allah, wala min khalfih, dari sisi Al-Quran, wala min khalfih, dan tidak datang dari belakang Al-Quran, dari depan Al-Quran, yadaihi ini, wala min khalfi, tanzilum min hakimin hamid, yaitu Al-Quran dari tanzilun, huwa tanzilun. Adapun Al-Quran yaitu yang diturunkan atau yang turun, min hakimin hamid, dari Allah Al-Hakim Al-Hamid. Waqad ajma'al muslimun anna Al-Quran latluah. Nah ini dia, ini ada pertanyaan ini kemarin, ini seperti ini. Oh hatam, belum tekel setengah ekor hatam lagi. Berarti ada kesempatan besok tekel betul ekor dan tekel bulu ekor. Kempang lemari kenika baca awal duaan ben Ilyasi. Ada hadis terakhir bisa dibaca malam tekel setengah ekor. Waqad ajma'al muslimun anna al-Qur'an al-matluwa fi jami' aqtaril ardh, dan sungguh mufakat siapa al-muslimun, yang dimaksud ulama di sini ya. Annal Quran, kun sungguhnya Al-Quran al-matluwa yang dibaca, fi jami' aqtaril ard, di semua penjuru dunia, penjuru bumi, al-maktub, yang di al-maktuba, yang ditulis fil mushaf, di mushaf, bi aidil muslimin, yang ada di tangan orang-orang Islam, yang ditulis bi aidil muslimin, dengan tangan orang-orang Islam, mimma jama'hud daffatan, jatahnya dari perkara yang mengumpulkan akan ma ad-daffatan, apa dua kulit ad-daffatan nikah,
Nega daffanya. Nega daffah. Nega daffah. Kafar. Dua kafar. Artinya bahasa istilah. Min awwali, dari awalnya alhamdulillah rabbil alamin ila akhiri, sampai akhirnya qul a'udzu birabbin nas. Dari awalnya surat alhamdulillah rabbil alamin al-Fatihah. Itu sebagian ulama mengatakan nama suratnya surat alhamdulillah rabbil alamin. Ini surat qul a'udzu birabbin nas. Annahu, yaitu sesungguhnya Al-Quran al-matlu ila akhirih, kalamullah, yaitu kalamnya Allah dan wahyunya Allah, al-munazzal, yang diturunkan ala nabiyyi, atas nabinya Allah Sayyidina Muhammad SAW. Harus kita iman bahwa Al-Quran ini memang semuanya yang ada dalam Al-Quran ini kalamullah dan wahyunya Allah. Wa anna jami'a ma fihi haqqun, dan sungguhnya semua perkara yang ada dalam Al-Quran yaitu benar. Wa anna man naqasah minhu harfan qasidan lidzalika aw baddalahu bi harfin akhar makanah aw zada fihi harfan mimma lam yashtamil alaihi al-mushaf ila akhirih. Dan sungguhnya orang yang mengurangi menurut Al-Quran akan satu huruf, qasidan hale menginginkan akan itu tangkis atau naqas, aw baddalahu, atau menggantikan man akan harfan bi harfin akhar, dengan huruf yang lain, makanahu, di tempatnya huruf, auzada fihi harfan, atau menambahkan man fi Al-Quran akan satu huruf, mimma, nyata dari perkara, lam yastamil alihi al-mushaf, yang tidak meliput atas apa mushaf, alladhi waqal ijma' alaihi, yang terjadi apa ijma' alaihi atas mushaf, atas ladhi, wa ajma' ala annahu laysa min Al-Quran, dan sepakat wa ujmi'a ala annahu, dan disepakati atas sungguhnya harf, wa ujmi'a ala annahu, atas sungguhnya harf, laisa minal Quran, yaitu tiada harf yaitu sebagai Al-Quran, amidan lil kulli, hale nenget, li kulli hada, akan semuanya ini apa? Nambahin, ngurangin, ngubah, annahu, yaitu sesungguhnya, man kafirun, yaitu kafir. Ulihada, dan dengan ini qala Malik, berkata siapa? Imam Malik, qatlaman sabba Aisyah, akan dibunuhnya atau membunuh orang yang yang nisuman akan Aisyah, orang Syiah ini radhiyallahu anha, bil firyah, sebab ragu. Firyah itu apa? Firyah ragu, li'annahu khalafa al-Quran, karena sesungguhnya al-firyah khalafa al-Quran, yaitu membedai al-firyah akan Al-Quran. Wa man khalafa al-Quran, sungguhnya man, ya, karena sungguhnya man yaitu membedai man, menyalahi man akan Al-Quran. Wa man khalafa al-Quran kutil, dan barang siapa yang menyalahi man akan Al-Quran maka dibunuh man. Intaha fi syifa, selesai qaul qadhi dalam syifa. Artinya apa di sini? Orang masih ragu Aisyah ini bari'ah atau tidak, Aisyah ini selingkuh atau tidak, naudzubillah. Al-Quran sudah menjelaskan sesudah hadithul ifki itu terjadi, kabar hoak itu terjadi, fitnah besar itu terjadi, Al-Quran menurunkan keputusan bahwa dia itu bari'ah, beliau itu bari'ah, suci. Kenapa masih ragu? Orang yang masih ragu tentang kesucian Aisyah, apalagi pas nodong, pas ngocak Aisyah itu selingkuh oleh batin. Tapi sematen hukumah benih kita, empat kita sematen nggak nikah hukum seperti ini, yang boleh membunuh adalah hukumah, rajul hukumi. Jadi memang cetokan beli dari pemerintah, mengenai Mekah umpama, pas buat itu ngocak orang ya Aisyah itu begini, pas pemerintahan orang Imam Malik nggak maruku oleh batin, oleh orang Syiah nggak nikah ortodok, menganggap caranya mana Siti Aisyah, naudzubillah.
Saddadallahu khatana al-ilmi wal amal bihi, amin. Mudah-mudahan memberi kekuatan siapa Allah, mudah-mudahan membimbing atau membenarkan siapa Allah khatana akan langkah-langkah kita lil ilmi untuk ilmu, wal amal dan mengamalkan bihi dengan ilmu, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.